Bab 3197. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Makhluk sejati sudah jelas. Itu ingin pergi, maka harus tunduk, menjadi tunggangan pemuda ini. Tapi ini adalah hal yang memalukan. Tapi jika seluruh klan siluman menjadi tunggangan pemuda ini, bagaimana? Apakah masih memalukan? Tidak. Ketika seluruh klan siluman menjadi tunggangan pemuda ini, tidak lagi memalukan. Sebaliknya, itu bahkan menjadi yang pertama menjadi tunggangan pemuda ini. Malu berubah menjadi kehormatan. Tentu saja, asalkan kultivator pedang wanita ini cukup kuat. Jika kultivator pedang wanita ini tidak cukup kuat, itu sama dengan pemberontakan. Konsekuensinya, itu sangat mengerikan. Mendengar kata-katanya, Lydia tampak berpikir. Jelas, dia sedang mempertimbangkan tawaran ini karena merasa saudara laki-lakinya saat ini dalam posisi yang lemah, berjalan di antara alam semesta, mudah diserang oleh orang lain. Sementara itu, bayangan ilusi tiba-tiba melakukan serangan di langit bintang, menekan dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Kekuatan itu sangat mengerikan. Jika jatuh, seluruh pegunungan mungkin akan menjadi abu. Lydia mengerutkan kening, dia melihat dingin pada bayangan ilusi, dan pada saat berikutnya, pedang keabadian di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang meluncur tinggi. Swoosh! Langit biru langsung terbelah. Boom! Di hadapan beberapa orang, pedang keabadian dengan cepat menghancurkan kekuatan mengerikan itu, dan segera setelah itu, pedang keabadian menusuk langsung melalui bayangan ilusi makhluk sejati. Sebuah jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari langit bintang. Langsung bunuh. Melihat adegan ini, makhluk sejati di dasar jurang langsung terpaku. Tapi segera, itu mulai menjadi gembira. Ia merasa bahwa wanita ini sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat seluruh klan siluman menjadi tunggangan. Nessa menatap Lydia dengan seksama. Pada saat ini ia baru meyakini kata-kata Lydia sebelumnya, dayaku melebihi pemahamanmu. Penguasa semacam ini terlalu menakutkan. Di langit bintang, makhluk sejati sendiri menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, makhluk sejati di dasar jurang tiba-tiba bersuara serius, mereka tidak akan menyerahkan diri dengan cara damai. Saranku adalah, pergilah langsung ke klan siluman, mereka akan menyerah atau menghadapi kematian. Mendengar ini, Nessa menoleh ke makhluk sejati, sialan, makhluk sejati ini sungguh kejam. Miley juga terkejut memandang makhluk sejati itu. Makhluk sejati ini benar-benar keras kepala. Lydia tiba-tiba mengangguk ringan di samping, pernyataanmu tidak sepenuhnya keliru. Namun, aku tidak dapat menemani kakak pergi ke klan siluman. Miley melihat Lydia, kenapa? Lydia tersenyum sedikit, Kak, aku harus pergi sekarang. Miley berkata dengan serius, sekarang juga. Lydia mengangguk, ya, aku harus pergi ke dunia ilusi sejati. Selanjutnya, biarlah dia mengikuti di sampingmu. Dengan kehadirannya, klan siluman tidak akan menjadi ancaman bagimu. Miley ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kau menemani aku untuk sementara waktu? Sejujurnya, dia sangat enggan berpisah. Lydia menggeleng, harus mengikuti aturan. Miley tersenyum pahit. Lydia tersenyum tipis, ketika ada kesempatan, aku akan datang menemuimu lagi. Setelah beberapa saat diam, Miley berkata, aku akan pergi ke dunia ilusi yang sejati untuk menemuimu. Lydia berkata, aku akan menunggumu. Miley tersenyum tipis, aku akan kembali. Lydia tiba-tiba mendekati Miley, dia peluk lembut Miley. Lembut berkata, Kak, jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi sinar pedang Tao dan seketika menghilang di kedalaman bintang-bintang. Pergi.
Mileye melihat ke kedalaman bintang-bintang, merasa sedikit kehilangan di hatinya. Di sampingnya, Nessa melirik Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, makhluk siluman sejati merasa agak kecewa. Itu masih menanti wanita pedang untuk menaklukkan seluruh klan siluman. Ini benar-benar menggelikan. Makhluk siluman melirik Mileye di sampingnya, tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Mileye seolah-olah membaca pikiran makhluk itu, tersenyum, apakah kamu ingin menarik mundur? Makhluk siluman mengangguk. Mileye tersenyum, pergilah. Makhluk siluman melihat Mileye sejenak, lalu berkata, serius. Mileye mengangguk, serius. Aku tidak pernah berbohong. Makhluk sejati setengah ragu, bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Mileye berkata lagi, aku ini orang baik hati, pasti tidak akan memikirkan balas dendam atau hal sejenis. Kamu benar-benar bisa pergi dengan tenang. Makhluk sejati terdiam. Balas dendam. Tidak disangka, makhluk sejati agak takut akan balasan. Mengamati orang di depannya terlihat lemah, tetapi kultivator pedang perempuan itu sangat kuat. Setelah berpikir sejenak, makhluk sejati memutuskan untuk mencoba mendengar lebih lanjut. Mileye berjalan perlahan ke depan makhluk sejati, menatapnya langsung, kamu pergi atau tidak? Makhluk sejati ragu sejenak, lalu berkata, saat ini, aku tidak akan pergi. Mileye tersenyum, lalu melompat dan muncul langsung di punggung makhluk sejati. Melihat ini, makhluk sejati tiba-tiba marah, melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat yang bersamaan, Mileye mengerutkan mata, mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Dahsyat! Teknik pedang reinkarnasi. Dengan satu pukulan, bagian belakang makhluk sejati langsung meledak, darah bercucuran. Makhluk sejati teriak kesakitan. Mileye menempelkan pedangnya di leher belakang makhluk sejati, bergerak lagi, aku akan memindahkan kepalamu. Mendengar itu, makhluk sejati segera tidak berani bergerak sembarangan lagi. Di samping, Nessa melihat Mileye dengan mata penuh kejutan. Saat ini, dia baru menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan kekuatan Mileye. Ini sebenarnya bukan kesalahan orang lain, karena aura Mileye sepenuhnya tersembunyi dan seolah-olah tidak memiliki tingkat kekuatan. Oleh karena itu, orang luar sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh makhluk sejati. Mileye melihat ke makhluk sejati yang tergeletak di bawahnya, tersenyum dingin, jika kamu masih bermain licik di depanku lain kali, aku akan memotong kepalamu dan menggunakannya sebagai bola sepak. Setelah berkata demikian, dia bahkan menendang punggung makhluk sejati dengan kakinya. Dia sangat mengerti jenis monster seperti makhluk sejati ini, bahwa hanya dengan kekuatan bisa membuatnya tunduk. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatan, orang lain sama sekali tidak akan menghormatimu. Mendengar kata-kata Mileye, makhluk sejati tidak berani melawan lagi, karena sudah merasakan niat membunuh dari Mileye. Mileye turun dari punggung makhluk sejati, meliriknya sekilas, lalu berkata, masuk ke dalam menara, nanti aku panggil kamu jika dibutuhkan. Setelah berkata demikian, dia langsung menyimpan makhluk sejati ke dalam menara kecil. Sementara makhluk sejati yang baru saja masuk ke dalam menara kecil tampak bingung, karena ia menyadari bahwa kecepatan aliran waktu di dalam berbeda dengan di luar. Dengan cepat, makhluk sejati menjadi sangat gembira. Jelas, ia menemukan rahasia di dalamnya. Selain itu, dunia roh di dalam menara kecil Mileye sangat-sangat kental, sangat cocok untuk berlatih. Tempat yang bagus. Makhluk sejati sepenuhnya melupakan ketidaknyamanan sebelumnya, dan memutuskan untuk mengikuti manusia ini karena melihat prospek yang baik. Mileye tidak lagi memperhatikan makhluk sejati,
melainkan melihat Nessa di sampingnya, tersenyum. "Nona Nessa, apakah kamu tertarik datang ke akademiku?" Nessa berkata dengan serius, "Akademi Guanxuan." Mileye terkejut sejenak, lalu tersenyum, "Kamu sudah tahu tentang itu?" Nessa mengangguk, "Aku baru tahu sekarang." Mileye tidak mengerti, "Bagaimana kamu tahu?" Nessa berkata, "Orang-orangku sudah menyelidiki." Mileye tersenyum, "Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Akademi Guanxuanku?" Setelah beberapa saat, Nessa menggelengkan kepala, "Tuan Muda Ye, terima kasih atas tawaran baikmu, tetapi aku belum berencana untuk bergabung dengan kekuatan manapun untuk saat ini." Mileye tersenyum, "Baiklah. Sampai jumpa lain waktu." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Mileye akan pergi, tetapi tiba-tiba Nessa berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak takut pada balas dendam dari klan makhluk sejati?" Mileye membalikkan kepalanya untuk melihat Nessa. "Mereka berani apa?" Setelah berkata demikian, ia langsung menghilang di ujung langit bintang. Di tempat itu, Nessa tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia bergabung dengan Akademi Guanxuan, itu mungkin akan memberikan perkembangan yang lebih baik bagi dirinya dan ibu kotanya. Dengan suara rendah, Nessa menghela nafas dan pergi. Pada saat itu, celah ruang waktu di atas kepala Nessa tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang wanita berjubah hitam muncul perlahan. Saat wanita berjubah hitam muncul, ruang waktu di sekitarnya langsung menjadi ilusi, tidak dapat menahan aura dari wanita itu. Wajah Nessa segera menjadi sangat serius. Wanita berjubah hitam menaruh kedua tangannya di belakang punggungnya, rambut panjang tergerai di belakangnya, matanya dingin, dan dia memancarkan aura yang menakutkan, membuat orang merinding. Wanita berjubah hitam memandang sekitarnya, dan akhirnya, matanya jatuh pada Nessa, di mana gadis yang membunuh anggota klan silumanku. Klan siluman. Nessa berkata dengan serius, dia baru saja pergi. Wanita berjubah hitam mengerutkan kening sedikit, kemana dia pergi? Nessa melihat wanita berjubah hitam, sepertinya dia pergi ke dunia ilusi sejati. Dunia ilusi sejati. Wanita berjubah hitam mengerutkan kening, dan setelah sejenak, dia bertanya lagi, "Di mana makhluk sejati yang ku penjarakan?" Nessa berkata, "Dia menyerah." Wanita berjubah hitam terdiam. Nessa melanjutkan, "Dia mengikuti Tuan Muda Ye dan menjadi kendaraannya." Kendaraan. Mata wanita berjubah hitam menyipit, dia benar-benar menjadi kendaraan manusia. Nessa mengangguk, "Ya, dan dia bahkan menyarankan seluruh klan siluman untuk menjadi kendaraan Tuan Muda Ye." Makhluk sejati. Terlalu berani. Wanita berjubah hitam tiba-tiba berteriak marah, dan seketika itu, ruang waktu di sekitarnya mulai terbakar. Wajah Nessa segera menjadi sangat serius, dan dia mundur beberapa langkah, menjaga dirinya dengan hati-hati melihat wanita berjubah hitam. Mata wanita berjubah hitam dingin, benar-benar berani menjadi kendaraan manusia, dia memang memiliki semangat. Nessa ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu kepala klan siluman?" Wanita berjubah hitam melihat Nessa, "Kamu memiliki aroma darah kuno agung di tubuhmu." Mendengar itu, wajah Nessa berubah sedikit, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu bisa melihatnya begitu jelas. Nessa mengiyakan, "Iya." Perempuan dengan jubah hitam menatap Nessa, matanya tenang, "Pertalian darahmu, jika aku tidak salah, seharusnya merupakan keturunan klan Wang Zhao yang terhormat pada masa lalu." Nessa diam. Wanita berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Aku kira kamu tahu tentang identitas dan asal-usul pemuda itu." Nessa berkata dengan serius, "Aku tidak bisa mengkhianati dia, dia telah membantuku."
Wanita berjubah hitam meremas tangan kanannya perlahan, aura yang menakutkan langsung menyelimuti Nessa dan pada saat itu, Nessa segera berkata, namanya Mileye, berasal dari Akademi Guan Xuan. Mileye bersama